fungsinya nanti untuk apa Mas? Dengan tenaga manusia, dengan didorong, dengan mengkombinasikan antara dari balance, brake, terus turn ya. Nah ini menggabungkan ini semuanya dengan tenaga manusia. Tahapannya itu memang harus menguasai sepeda motor dalam kondisi mati. Itu dulu. Jadi yang bener tuh kayak gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan udah dikasih kunci, puter kunci, nyalain motor, udah dia langsung belajar ngegas, terus kemudian dia baru ketemu balancing dan abis itu baru ketemu ngerem. Nah, kemudian yang itu yang menjadi kebiasaan masyarakat kita dengan cara belajar seperti itu, sehingga untuk menghindari atau untuk untuk menghadapi sebuah masalah itu pasti yang diingat adalah ngegas dulu, karena itulah yang dia pelajari awalnya, karena ngegas itu adalah pelajaran awalnya. Pelajaran awal adalah ngegas ya. Harusnya pelajaran awalnya itu dia balancing dulu, keseimbangan. Kalau keseimbangan, otomatis kan secara naluriah dia sudah seimbang. Berarti yang dilakukan apa? Harusnya ngerem. Nah, kalau yang terjadi masyarakat kita kan kebanyakan dengan celah sedikit apapun harus etikanya atau harusnya ya, sepatutnya mungkin dia harusnya ngerem dulu. Ini enggak, gimana caranya dia ngambil celah ngegas. Gitu. Nah, karena itu juga merupakan analisa pribadi sih. Bisa jadi itu memang kondisinya memang seperti itu. Dan jadi balik lagi persoalannya kita masih harus memastikan si pengendara ini bisa menguasai motor dalam kondisi mati. Nah, kalau kemarin itu kita bicara tentang, atau video yang lalu itu kita bicara tentang mengerem. Ya, jadi didorong, dia menjaga keseimbangan terus mengerem. Nah, ini kan sesuai dengan skemanya. Nah, diagramnya kan balance terus kemudian brake. Nah, sekarang di video ini kita akan bahas belok atau turnnya seperti itu. Nah, oke, biar nanti teman-teman juga nggak penasaran, kita akan lihat videonya Mas tentang ini. Nah, jadi ini masih dengan tenaga manusia ya. Masih tenaga manusia, dan seperti di video, jadi membuat rute angka 0 ya, angka 0, jadi berputar-putar seperti itu, terus kemudian habis itu berbalik arah, jadi kalau ini beloknya ke kiri terus, berarti nanti kalau sudah lancar berarti ke kanan ya, membikin angka 8 supaya kanan kirinya enak gitu ya. Nah, ini juga masing-masing orang bisa beda-beda ya. Ada yang langsung mahir belok ke kiri, ada yang langsung mahir belok ke kanan gitu ya. Jadi ini bebas. Mengenai rem nih Mas. Nah, ini untuk pengeremannya sebelum di tikungan atau? Nah, ini juga di diagram itu merupakan aturannya ya. Jadi kalau di diagram kan balance, brake, baru turn. Jadi harusnya sebelum turn itu brake dulu, mengurangi kecepatan. Jadi seperti itu. Jadi itu yang kemudian belajar yang bertahap itu seperti itu, supaya nantinya ketika dia sudah mahir itu udah sebuah kebiasaan, udah masuk dalam instingnya dia. Jadi rutenya angka 0, mulainya boleh mulainya nanti dari awal belok kiri dulu, boleh belok kanan, tapi habis itu dikombinasikan membuat angka 8 seperti itu. Angka 8 itu berarti otomatis dia bisa kanan bisa kiri ya, Dan ya. Bisa kanan bisa kiri. Nah, sekarang ada yang menarik di sini Mas. Nah, ini adalah metode latihannya dengan didorong. Didorong, terus ada kunnya itu juga. Ada beberapa pertanyaan buat Mas Ogo nih. Pertanyaan pertama adalah jarak kunnya ini yang akan buat latihan. Kan kita nggak bisa dengan seenak kita dong untuk membuat ukuran tiap kunnya, untuk membuat angka 0. Bisa saja nanti yang kita belum mahir ini kalau terlalu pendek untuk jarak kunnya bisa saja terjatuh dan sebagainya. Nah, untuk jarak amannya dan nanti untuk kategori kalau dia sudah bisa untuk latihan yang seperti ini, itu yang benar itu seperti apa? Jadi kalau jaraknya antara sumbu antar halangan tadi ya, kalau kita nyebutnya kan kerucut, antara kerucut itu sebenarnya 5 meter sih.
dari 5 sumbu meter. ke sumbu gitu ya. Boleh pakai apa aja, nggak perlu harus pakai beli kerucut atau namanya kun tadi gitu ya. Kalau mau beli kun ya nggak apa-apa gitu ya. Di pasaran harganya sekitar menjelang hampir 200.000 kalau nggak salah sih. 200.000. Tapi kan Itu habis itu yang gede ya, yang sekitar yang 1 meter ya. ya yang gede, yang kecil lebih murah lagi. Tapi saya nggak ngerti ya. Nah, mungkin bisa jadi lebih mahal ya. Nah, terus kemudian nanti 5 meter itu sebenarnya apakah bisa melar atau tidak? Saya jawabnya jangan. Tetap di 5 meter aja. Biarkan yang melar itu adalah kemampuan pesertanya. Maksudnya melar kemampuan pesertanya? Maksudnya gini, kemampuan pertama kan pasti dia kan nggak bisa banyak untuk beloknya langsung tekuk. Nah, beloknya akan melebar. Nah, itu biar buat latihan dulu. Jadi istilahnya nanti tetap 5, tapi dia melingkarnya mungkin karena belok ke kirinya agak jauh gitu. Jauh ya, sampai ke rumah tetangga. Nah, lewatin pohon mangga tetangga dulu itu nggak apa-apa. Ada mangga di atas, ambil satu, mayan lagi musim mangga. Nah, terus belok lagi. Nah, jadi yang dimelarkan itu sebenarnya biar cara beloknya dimelarin dulu. Bukan cara beloknya, radius beloknya biarin dia dimelarin dulu aja. Nanti kalau lama-lama makin pinter kan dia akan makin kecil radius beloknya, seperti itu. Jadi indikatornya untuk dia bisa di latihan tahap ini? Nah, indikatornya adalah jadi yang pertama itu udah jelas lancar. Lancar. Nggak patah-patah lah ya. Beloknya nggak patah-patah. Biasanya kalau gitu. pertama biasanya takut untuk membelok jadi patah-patah. Masih patah-patah gitu, masih kurang apa ya? Bukan kurang berani tapi kurang teratur gitu ya. Masih kesulitan. Nah, itu kalau dia udah lancar, beloknya udah mengatur, itu udah halus, itu berarti udah oke. Terus apalagi ditambah radiusnya itu udah makin pendek. Makin pendek. Jadi 5 meter itu bisa dikecilkan. Enggak. Enggak, 5 meternya tetap. Cuman radiusnya caranya dia radiusnya kita yang latihan ya. Yang latihan aja yang dikecilin gitu ya. Nah, makin bisa dia beloknya makin banyak nekuk stangnya, itu sebenarnya makin bagus sih. Makin bagus gitu ya. Kenapa? Karena berarti dia bisa memanfaatkan radius putar stang itu dengan maksimal. Sebenarnya itu. Tapi ini juga balik lagi ya, tergantung kebaikan hati yang dorong gitu. Oke, kebaikan. Kita ngomongin kebaikan hati yang dorong gitu ya. Lah, yang dorong ini juga ada trik khusus nggak sih Mas untuk mendorong kita saat latihan gitu kan? Nah, ini memang ada request khusus ya buat yang dorong. Jadi nggak biasa sembarangan yang dorong. Paling minimal itu adalah si pendorong ini dia udah paham lah kalau namanya menjaga keseimbangan itu harus kecepatannya seberapa. Dan si pendorong ini juga harus bisa ngukur kalau misalnya dikasih kecepatan segini, dia masih si yang belajar ya, itu masih kesulitan. Berarti harus lebih keras lagi dalam hal mendorong. Tapi kerasnya tuh terus jangan kencang banget, enggak. Maksudnya keras itu maksudnya dorongannya lebih kuat lagi secara konstan. Dia baru bisa segini. Nah, nanti diatur ritmenya. Kalau udah dengan kecepatan segini udah bisa, coba makin pelan lagi. Dia bisa enggak? Nah, seperti itu. Jadi yang dorong ini juga harus paham juga. Paham ya. Jadi makanya, intinya adalah konstan ya untuk si pendorong ya. Konstan, terus kemudian kok udah bisa ya. Habis itu kecepatan dorongnya atau kecepatan kendaraannya dikurangi. Jadi didorong sebentar, dilepas, dia bisa nggak jaga. Nah, itu kalau makin pelan dia makin bisa menjaga keseimbangan, berarti udah tambah mahir. Oke, kasihan juga yang dorong ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari kita latihan ya, supaya kita lebih jago lagi dalam berkendara. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang rem. Tadi sempat kita bahas sedikit di depan ya. Nah, untuk mengerem nih Mas, mengerem itu ketika di tikungan ini kenapa menggunakan tadi di video ini menggunakan rem belakang aja, sedangkan kita mengajarkan kalau menggunakan rem itu kedua-duanya. Nah, ya. Jadi di video sebelumnya kalau diperhatiin kan kita ngajarinnya untuk berhenti ya, untuk berhenti. Jadi didorong, terus kemudian dia dilatih untuk
mengerem sampai berhenti menggunakan rem depan dengan gerakan tertentu dan rem belakang secara bersama-sama. Nah, kemudian yang di sini karena ini belajar menikung, gitu ya, belajar menikung, yang diperlukan sebenarnya pengeremannya adalah untuk menyesuaikan dengan kecepatan belok, kemampuan kecepatan beloknya dia atau kebutuhannya. Nah, itu perlu mengerem. Nah, mengeremnya di sini nggak perlu menurunkan kecepatan secara ekstrim. Artinya tidak beda jauh ya kecepatannya, sehingga hanya menggunakan rem belakang saja. Itu pun halus ya, gerakannya serba halus dulu seperti itu. Jadi nggak rem mendadak dan sebagainya. Nah, di sini juga menantinya juga yang belajar ini juga akan memahami, oh remnya ini seberapa pakem gitu ya, seberapa pakem, sehingga kalau aku neken segini itu langsung kaget atau langsung rem gitu. Nah, ini sekaligus dia mengenali oh kalau modelnya rem sepeda motor tuh seperti ini, beda sama rem sepeda sama apa beda gitu. Nah, ini sebenarnya proses beradaptasi. Ya memang kemudian proses beradaptasinya ini memerlukan keringat orang sih. Kembali lagi ke keringat orang. Makanya perlu kebaikan hati si pendorong nih. Kalau nggak baik dia nggak mau dorong-dorong terus itu. Tipsnya lagi berarti menyediakan air minum buat si pendorong. Plus nasi. Plus nasi. Oke. Nah, teman-teman, itu sedikit tentang tahapan terakhir dari naik sepeda motor atau berkendara sepeda motor, dengan kita belajar ketika menggunakan sepeda motor dengan mesin masih dalam keadaan off atau mesin mati. Nah, bahasan berikutnya adalah kita akan lanjut ke mesin yang sudah menyala atau engine on. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. See you next time.